Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku kepada Yesus dalam-dalam sekali. Cinta mula-mula seperti di Efesus 2. Bagaimana Wahyu 2 mencatat jemaat Efesus kembali ke cinta mula-mula. Ayo kita bersama-sama kembali cinta Yesus lebih dalam dengan kasih mula-mula. Yes. Semua tepuk tangan. Katakan cinta kita kepada Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Singer, I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Shout about deep down in my heart. Talk about deep down. Bahasa Jawa, aku tresno Yesus. Kula tresno Yesus, jero banget. Yes, Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku Kula tresno Yesus. Kula tresno Yesus, jero banget. Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Tepuk tangan. Jero banget. Yes. Biarlah kita sepakat untuk di akhir zaman ini kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Pujian, penyembahan, worship kita penuh dengan cinta mula-mula. Kita menghadap Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bukan banyak permintaan, bukan banyak permohonan, tapi banyak kasih dan menyembah Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan.
Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama satu hal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody sing, oh, I love. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody say Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord. I worship you. I worship you forever. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord. I worship you. I worship you forever. I worship you. Everybody say Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever, forever.
Jesus. I love you, Holy Spirit. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit, forever. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boy band K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya.
Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan karena miracle. Sepanjang hidupnya penuh miracle. Bahkan kematiannya menjadi miracle terbesar. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dan dia mati dikubur dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan puncak miracle-nya dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu kedatangannya dalam miracle yang terbesar, kita menjadi murid yang siap untuk memuridkan, menerima, dan menjadi alat miracle-nya. Dan tema kita saat ini adalah seri 7 Lifestyle Murid Kristus dengan tema lahir baru menjadi murid Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata Yesus, ku sertamu hingga kesudahan alam. Sebuah panggilan penting dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sesaat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung ini. Lalu dia naik kembali ke taktanya di surga. Yesus menyampaikan sebuah tugas khusus bagi kita. Bagi kita para murid-muridnya. Tugas itu berbunyi, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah, pergi, kabar, Injil kerajaannya, pergi. Jadi kita harus bukan berhenti di zona aman. Pergi, grow up, growing. Serukanlah, pergi. Waktu kita pergi, kita akan disertai sampai akhir zaman. Pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang kemudian dikenal dengan Great Commission, amanat agung. Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan penting mengapa kita perlu melaksanakan amanat agung. Amanat ini agung karena disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Amanat ini agung karena dia ikut bekerja bersama kita. Agung karena pasti digenapi. Yang pertama, ini berkaitan dengan begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal,
supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini berkaitan dengan begitu besar kasih Allah. Coba saya balik. Begitu besar murka Allah, habis Anda. Habis. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi itu orang itu berdosa belum dihukum. Tunggu aja, ada 3 hukuman. Ada hukuman dosa, yaitu mati rohani, mati tubuh, mati kekal. Dia mungkin belum mati kekal, belum mati tubuh dikubur, tapi rohaninya udah mati. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua, alasan kita melaksanakan amanat agung, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan punya 2 rencana atas hidup kita, rencana kecil dan rencana besar. Dia mati di salib untuk 2 rencana atas kita. Rencana kecil kita sendiri selamat, rencana besarnya kita menjadi alat keselamatan. Tuhan ingin kita menjadi alat untuk menyelamatkan sahabat, saudara, teman-teman kita. Kedatangan Yesus adalah bentuk besar kasih Allah, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 17, keren ya. Yesus tidak mencari orang suci, nggak ada orang suci. Orang benar, nggak ada orang benar. Dia mencari domba yang tersesat. Yang ketiga, Tuhan ingin tidak satupun dari antara kita yang gagal mendapatkan keselamatan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keren ya. 2 Petrus 3:9. Dia belum turun-turun juga kedua kali. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sejak awal tidak pernah punya rencana manusia masuk neraka. Hanya untuk setan, malaikat yang jatuh. Tapi malaikat tidak mau kesepian, dia ajak umat manusia. Dan banyak yang mau karena tertipu. Untuk melaksanakan mandat Tuhan Yesus tersebut, maka pertama-tama kita sendiri harus mengalami yang namanya kelahiran baru, born again. Kita pernah lahir dari mamah kita masing-masing, tapi itu kelahiran fisik, kita perlu lahir baru. Lahir secara rohani. Kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hidup ini. Nikodemus sempat tidak mengerti. Di Yohanes 3 dia berkata, bagaimana aku udah gede begini boleh lahir baru lewat ibuku? Bukan lewat ibumu, Nikodemus. Untuk akhirnya dia mengerti. Lahir baru oleh Roh. Orang yang mengalami kelahiran baru, hari demi hari semakin dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Rumahku di sanalah dalam kehidupan yang kekal. Kerinduannya adalah langit baru dan bumi yang baru. Seluruh kegiatannya, hidupnya hanya diarahkan pada pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti doa Yesus di Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara saya, kekasih-kekasih Tuhan, melaksanakan mandat amanat agung, kita harus lebih dulu lahir baru menjadi murid Kristus. Ingat, kau lahir Kristen belum tentu murid. Kau pergi ke gereja tiap minggu belum tentu murid. Bahkan mungkin namamu Paulus, Timotius, Efesus, Sakius, us yang lainnya. Tidak menjamin. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke garasi mobil, belum tentu keluar dari mobil. Nggak bisa. Kita masuk gereja, keluar jadi gereja. Nggak bisa. Proses kelahiran baru tidak mungkin dapat dipisahkan dari hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup menurut Roh Allah. Proses kelahiran dapat terjadi ketika seseorang mendengar firman. Mendengar firman-Nya Tuhan. Melalui pemberitaan Logos.
kemudian melalui pengalaman konkret menjadi rema. Ia mendengar suara Roh Kudus. Rema itu firman yang khusus kepada orang khusus untuk tujuan khusus dengan tanda-tanda khusus. Roma 10:17, iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi Anda jangan merasa, gue udah Kristen, beta udah Kristen. No, Kristen tidak menyelamatkan, KTP Kristen tidak laku. Tapi kalau kau lahir baru menjadi murid Kristus itu baru yes. Namamu tertulis dalam buku kehidupan kekal. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Dalam hal ini kelahiran baru hanya terjadi atas orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Di sini respon setiap individu sangat menentukan apakah seseorang bisa mengalami kelahiran baru atau tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:7, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus walaupun termasuk guru di kalangan orang Farisi, Saduki, Yahudi, tapi nggak ngerti. Untung akhirnya Nikodemus akhirnya mengerti. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini hidupku. Aku mau hidup sepenuhnya. Hasil dari proses tersebut, seseorang beroleh roh yang memiliki spirit, gairah dan hasrat yang sama dengan Roh Kudus. Yang sama pula dengan Roh Kristus. Kalau seseorang hidup menurut roh tersebut, ia akan mengalami pembaharuan. Kita terus diperbaharui secara roh. Jiwa kita menyusul. Pembaharuan roh sama dengan cara berpikir yang diubah total sehingga memiliki spirit yang baru. Paulus berkata, semuanya aku anggap sampah karena aku menemukan Kristus di atas segala-galanya. Orang yang mengalami kelahiran baru sudah benar-benar berhenti dari hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging artinya kodrat manusia, human nature. Orang yang sudah lahir baru berarti orang yang sudah tidak mengenakan kodrat manusia. Tidak untuk kedagingan, pengen kaya, hanya hebat, hanya punya jabatan, menghalalkan segala cara. Tendang sini, tendang sana, sikut sini, injek sana, injek sini. No. Tetapi mengenakan kodrat ilahi manusia baru. Ini adalah perubahan secara permanen. Lagu ini boleh menggambarkan kondisi seperti ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati. Yes. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dari 4 prasakata kerja yang ada di dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 dan 20, pertama adalah pergilah, go. Kedua, jadikanlah mereka menjadi murid. Jadi bukan sembarang pergi sana, pergi situ, no. Pergi dengan tujuan, goal menjadikan semua bangsa murid. Bukan murid kita, bukan murid sinode kita, murid Kristus. Baptislah, sebuah komitmen. Dan ajarlah. Dalam bahasa aslinya, secara gramatikal, kata perintah yang utama terletak pada frase jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Ini berarti perintah yang sesungguhnya adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Implikasinya ketika frasa lainnya harus ditempatkan dalam konteks perintah jadikanlah murid, proses menjadikan murid memang harus melibatkan penginjilan, menuntut suatu proses kontinuitas, terus menerus, mulai dari seseorang mendengarkan kabar baik, kabar Injil, orang itu menerima dan mengaku percaya lalu dibaptis, diajarkan sesuatu yang telah pernah Kristus ajarkan, dan melakukan sesuatu pengajaran Kristus sampai yang namanya orang itu bertumbuh menyerupai Kristus. Ini adalah suatu proses pemuridan terus-menerus yang utuh. Hari ini Anda evaluasi diri. Mungkin engkau sudah sekian lama menjadi Kristen. Ikut ibadah di gereja. Sudahkah saudara lahir baru? Sudahkah saudara punya perubahan hidup terus-menerus untuk semakin diubahkan seperti Kristus? Seperti pujian tadi berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya itu sia-sia. Semuanya ku anggap sampah karena Kristus, kata Paulus. Langkah-langkah amanat agung untuk kita menjadi lahir baru, menjadi murid Kristus, saya dan saudara harus siap-siap. Untuk apa? Untuk diproses. Tidak ada yang langsung otomatis. Tidak ada yang namanya, mohon maaf, lalu kita jadi instan. Prosesnya terus-menerus bertahap. Dan yang dahsyat, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ada 4 langkah Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk lahir baru menjadi murid Kristus. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Jadi terus diperbaharui. Belum terlambat. Era pandemi yang sedang dalam proses-prosesnya yang berat ini, kesempatan kita bercermin dan mengevaluasi diri, termasuk saya. Sudahkah kita lahir baru? Jangan sampai jadi hamba, mohon maaf, calo seperti di terminal. Saya ada di terminal Jakarta atau di Jogja, saya berkata, Bandung, Semarang, Surabaya. Semua penumpang naik dan berangkat, saya tetap ada di terminal. Itu namanya pendeta calo. Harus kita bersama pergi untuk menikmati janji Tuhan bersama-sama. Langkah yang pertama adalah pergi. Bukan diam di tempat atau jalan tapi begini. Jalan di tempat, jalan. Jalan atau berhenti? Jalan, tapi di tempat. Enggak. Pergi. Anda jangan ada di zona aman. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
diberikan kepadaku. Pergi artinya bertindak, bergerak dengan tujuan. Kita memberi respon, tidak tinggal diam. Kan ada yang berkata, Pak, diam itu emas, nggak ada ayatnya. Nggak ada, diam adalah emas. No, respon. Kenapa orang lumpuh disembuhkan? Kenapa orang buta disembuhkan? Kenapa orang pendarahan disembuhkan? Memiliki respon. Bahkan saya tadi memiliki respon. Ada respon, tidak tinggal diam. Kita berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan karena karya keselamatannya kita berani mengabarkan kabar baik. Mungkin kau berkata, Pak, saya nggak bisa. Tuhan nggak cari orang yang mampu, tapi yang mau. Mungkin nggak bisa, tapi mau. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia agak lemah dalam menyatakan maksud dan asli dari ayat ini. Kata perintah pergilah memberi kesan bahwa untuk dapat menjalankan amanat agung ini seseorang harus meninggalkan rumahnya, pekerjaannya atau kondisinya yang sekarang, zona amannya. Padahal kata asli yang dipakai untuk pergilah adalah dalam bentuk aorist participle. Dan lebih tepatnya diartikan sebagai as the way you go, atau ke tempat kemana saja kamu pergi, atau di mana saja kamu berada, beritakan Injil. Ini berarti amanat agung dimaksudkan untuk dilakukan secara konteks di mana kita berada sekarang. Kita di tengah kampuskah, di kantorkah, di keluargakah, di gerejakah, di masyarakah, di negarakah. Kalau toh mungkin kita ada di rumah sakit, di tempat-tempat umum, ada kesempatan memberitakan kabar baik. Amanat agung ini adalah bagi setiap orang percaya dalam kesehariannya. Walaupun Tuhan bisa saja secara khusus memanggil sebagian orang secara sepenuh waktu untuk melaksanakan kabar baik ini ke tempat-tempat terpencil yang Tuhan kehendaki. Tapi ada kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Anda mungkin tetap dokter, dosen, pengusaha, tapi kau adalah hamba Allah. Kedua, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Semua bangsa tidak memandang warna, suku, budaya, dan bahasa. Kita jadikan mereka murid Kristus yang sejati. Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah, semua warna indah. Mari terima mahkota selamanya. Menjadikan mereka murid Kristus yang sejati. Pertama adalah bagian A, memiliki iman yang sejati dalam Yesus Kristus. B, memiliki buah dalam Yesus Kristus. C, menghasilkan murid-murid Kristus. Jadi Anda bukan saja menjadi murid tapi menghasilkan murid-murid Kristus. Siapa murid itu? Murid adalah seorang pengikut. Murid adalah seorang yang mau belajar. Seorang murid adalah seorang yang memutuskan untuk mau mengikuti Yesus. Menyangkal diri pikul salib, mau belajar dari dia, mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, baptis mereka. Baptisan merupakan sebuah tanda bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan sebagai Tuhan. Baptisan merupakan suatu tanda bahwa kita murid Yesus. Dan kita berani bersaksi di depan umum. Baptisan merupakan komitmen kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yesus jelas mengatakan, ini adalah kehendak Allah. Yesus pun dibaptis. Waktu Yohanes berkata, aku nggak layak, ini adalah kehendak Allah. Hidup lama dikuburkan, ditenggelamkan. Seperti Yesus dikuburkan. Hidup baru dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Anda periksa diri.
Tapi Pak, apa harus dibaptis di Sungai Yordan? Tidak. Bukan lokasinya, tapi esensinya. Hidupmu yang lama, yang kotor, yang berdosa, ditenggelamkan, dikuburkan. Baptiso, baptisma, ditenggelamkan, dikuburkan. Yang terakhir, yang keempat, ajarlah mereka. Ajar mereka tentang firman dan perintah-perintah Tuhan. Ajar mereka untuk melakukan firman dan perintah Tuhan. Ajar mereka konsekuensi jika tidak melakukan Tuhan, ada resikonya. Beri contoh, beri teladan. Bagaimana menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Komitmen kita. Untuk kita memberikan hidup kita. Hati kita dan jiwa kita. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sama-sama angkat tangan kita. Nyatakan jalanmu. Biarlah kami bukan hanya ikut-ikutan, sekedar ikut. Gereja-gerejaan sekedar ke gereja. Tapi kamu mau bertobat, meninggalkan hidup dosa, hidup dalam pertobatan dan diperbaharui. Dan kami beri diri kami dibaptis, dikuburkan hidup lama kami. Kami dibangkitkan jadi manusia baru. Dan kami bertumbuh menjadi murid-Mu. Jadikan kami Kristen yang sejati tidak jadi murid-Mu. Murid sejati dengan memuridkan murid-Mu. Dan kami tahu Engkau turut bekerja bersama kami sampai akhir zaman. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Dimuridkan menjadi murid Kristus. Lahir baru. Menjadi murid Kristus. Melaksanakan amanat agung Kristus. Menuntaskan amanat agung Kristus. Dan kami percaya. Seperti firman-Mu di Matius 24. Dan Injil Kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan tibalah hari kesudahnya. Kami dan seisi rumah kami. Keluarga yang kami kasih, orang yang kami layani. Dengan orang percaya seluruh dunia, pengikut Kristus akan dimuliakan bersama Kristus. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Berkat Bapa, berkat Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan engkau dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang